Salve, salam damai untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Sanefran Sinaga, menyapa kita dalam katekese singkat. Pada katekese kali ini, kita akan berbicara tentang pesta bertobatnya Santo Paulus. Kita pasti sudah tahu siapa itu Santo Paulus, namun pada kali ini, kita akan membahas secara khusus seperti apa pertobatan dari Santo Paulus. Santo Paulus sebelum bertobat namanya adalah Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi sejati. Karena dia Yahudi sejati, tentu dia menghidupi dan membela iman keyahudian dengan mati-matian. Karena itulah ketika dia mendengar bahwa ada penganut Kristen yang mulai bermunculan, dia berniat untuk membasmi semua orang Kristen. Bahkan dia memohonkan surat perintah kepada otoritas mereka pada waktu itu agar dia diberi izin untuk membumi hanguskan orang-orang Kristen, agar orang-orang Kristen tidak ada dan yang ada hanyalah pemeluk agama Yahudi. Dan setelah surat itu diberikan, dia pun pergi ke Damsyik. Dia hendak membumi hanguskan, hendak membunuh semua orang Kristen, hendak membersihkan keyahudian dari praktek-praktek keagamaan Kristen. Dia pergi ke sana, berjalan ke sana, lengkap dengan senjata perangnya untuk membasmi mereka. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, terjadi suatu mukjizat, yakni bahwa Saulus mengalami suatu kecelakaan. Dia melihat cahaya dari atas yang menyinari matanya, sehingga dia terjatuh dari undanya. Orang-orang yang menyertai dia mengetahui dan melihat cahaya itu. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Ternyata setelah Saulus terletak di tanah, dia mendengar suara dari atas, suara dari Tuhan dengan berkata, "Saulus, kau hendak membasmi saya, kau hendak membunuh saya." Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan mengatakan, "Saya adalah Yesus Kristus yang kamu aniaya itu." Mendengar itu, Saulus akhirnya tersadar. Dia mencoba untuk bertobat bangkit, dan sesuai dengan diperintahkan oleh malaikat, dia pergi ke Damsyik, menjumpai orang di sana, dan setelah dijumpai orang yang dinubuatkan itu, akhirnya dia bisa melihat kembali. Setelah melihat kembali, dia sungguh-sungguh bertobat total dan mengganti namanya, bukan lagi Saulus, tetapi Paulus. Dan Paulus akhirnya pergi ke Roma. Dia mencoba untuk memberitakan Injil di mana-mana, memberitakan kabar gembira tentang Kristus. Dia tidak takut sama sekali akan risiko yang ditanggung. Dan memang dia akhirnya wafat sebagai martir. Demikianlah Saulus sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang total, berubah dari Saulus menjadi Paulus, dari penganiaya orang Kristen, dan akhirnya memberikan nyawanya untuk kekristenan. Demikianlah kisah tentang pertobatan Santo Paulus, bagaimana dia yang dulunya adalah pengejar orang Kristen, pembunuh orang Kristen, kemudian akhirnya memberikan nyawanya untuk kekristenan. Kiranya dengan merenungkan pertobatan Paulus ini, kita juga bisa menginspirasi, mengambil inspirasi dari dalamnya untuk bertobat dalam hidup kita sehari-hari. Salve, Tuhan Yesus memberkati.